kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberi kesempatan untuk menghadiri kegiatan seminar pendidikan profesi guru. Pada kesempatan kali ini terdapat 4 mahasiswa yang akan bertugas. Yang pertama adalah saya sendiri, Sabrina Nabila sebagai moderator, kemudian penyaji Eka Novera, pembahas 1 Wela Afrisa, dan pembahas 2 Diana Marianti. Baiklah, tanpa memotong waktu, marilah kita beri waktu dan kesempatan kepada rekan Vera untuk menyajikan desain invensi, inovasi, dan paradigma baru terhadap makna gurunya. Kepada saudari Reka, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Novera. Di sini saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan gelombang kedua, dan di sini saya sedang melakukan seminar pendidikan profesi guru, yaitu tentang desain invensi, inovasi, dan paradigma baru terhadap makna guru. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada pembahas 1 dan pembahas 2, saudari Wela Afrisa dan Diana Marianti, dan juga Sabrina Nabila selaku moderator untuk acara seminar pada hari ini. Tak berlangsung lama, saya akan langsung menjelaskan ke dalam materi yang akan saya presentasikan. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan 3 pembahasan, yaitu yang pertama sekali itu ada pembelajaran bermakna atau lebih dikenal dengan best practice, dan yang kedua ada desain invensi, inovasi, pembelajaran dan rencana tindak lanjut. Lalu juga yang terakhir itu membangun paradigma baru terhadap makna guru. Nah, pada pembelajaran bermakna yang saya ambil itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pada pembelajaran bermakna yang saya dapatkan dari mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi adalah saya mendapatkan pengetahuan dan wawasan, yaitu untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik. Sebagai guru, saya juga melakukan berbagai macam tes asesmen. Yang pertama itu ada tes diagnostik, tes angket, maupun wawancara secara face to face, yaitu saya mendatangi siswanya ke dalam kelas dan menanyakan langsung tes diagnostik yang akan saya pelajari berikutnya. Selain itu, dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan pada mata pelajaran sebelum-sebelumnya, maka saya sebagai guru mendapatkan wawasan mengenai karakteristik peserta didik melalui observasi yang telah saya lakukan, sehingga saya dapat menentukan metode dan model yang cocok untuk digunakan para peserta didik di kelas yang saya ampu. Kebetulan sekolah yang saya pilih kemarin itu adalah SMP 10, dan kelas yang saya ampu adalah kelas 9E. Pada pembelajaran berdiferensiasi, nah menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas, yaitu untuk memenuhi kebutuhan belajar individu pada setiap peserta didik. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah serangkaian keputusan masuk akal atau yang kita sering dengar, yaitu common sense, yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan peserta didiknya. Nah, keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan yang pertama itu ada kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Lalu yang kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar peserta didiknya. Lalu yang ketiga, bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Jadi di sini kita itu mengundang peserta didik untuk belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya, lalu melakukan manajemen kelas yang efektif, dan yang terakhir itu adalah penilaian berkelanjutan. Nah, topik-topik pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya pelajari pada semester yang lalu yaitu ada 5 topik. Yang pertama ada teori-teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi, lalu yang kedua itu ada aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga ada strategi pembelajaran berdiferensiasi, dan yang keempat itu rancangan dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi, dan yang terakhir itu adalah evaluasi pada pembelajaran berdiferensiasi. Lalu saya akan merefleksikan pengalaman belajar yang telah saya laksanakan pada PPL di SMP 10 Kota Jambi. Nah, refleksi pengalaman belajar yang saya pilih itu adalah topik 4 mengenai rancangan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kenapa saya memilih topik 4 ini? Karena menurut saya ini adalah topik yang paling penting untuk dipelajari kita sebagai calon guru. Nah, dalam praktiknya kita mengimplementasikan dan merancang pembelajaran berdiferensiasi itu lumayan menantang
sulit karena banyak hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama itu biasanya kita harus melakukan tes diagnostik, melakukan observasi dan lain sebagainya. Nah, dibandingkan dengan pembelajaran biasanya, pembelajaran berdiferensiasi ini lebih banyak tantangan untuk dihadapi dan dilewati. Nah, dalam topik ini saya belajar bagaimana merancang dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik di dalam kelas yang saya ampu. Lalu sebelum saya membuat sebuah modul ajar atau RPP pembelajaran berdiferensiasi, saya juga harus mempelajari langkah-langkah yang dilakukan sebelumnya, yaitu yang pertama itu saya lakukan adalah memetakan peserta didik, lalu mengetahui wawasan peserta didik untuk menentukan metode pengelompokan belajarnya seperti apa, lalu memberikan pilihan kepada peserta didik, memberikan informasi dari berbagai bentuk, nah lalu memberikan latihan umum, menghubungkan pembelajaran secara kontekstual yang dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Jadi kita harus mengkaitkan dengan hal-hal yang sudah ada pada keseharian peserta didik sehingga mereka akan lebih familiar untuk mempelajari hal tersebut. Lalu yang terakhir itu adalah mengkombinasikan dengan guru lain atau ahli. Lalu kita juga harus melakukan latihan dan melakukan percobaan di dalam kelas yang kita ampu. Lalu capaian pembelajaran berdiferensiasi, di sini ada 5 capaian pembelajaran saya sebagai mahasiswa yang harus saya capai. Yang pertama itu adalah saya harus mampu mengenali keberagaman dan kebutuhan belajar peserta didik. Lalu yang kedua itu saya harus mampu memahami 4 aspek pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama itu ada konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Nah, yang keempat, mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang kelima, mahasiswa itu diharuskan mampu melakukan evaluasi pembelajaran diferensiasi. Itu adalah capaian pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya pelajari. Lalu, kelebihan pembelajaran berdiferensiasi di sini ada 4 poin yang saya dapatkan. Yang pertama itu pada dasarnya kan pembelajaran berdiferensiasi ini memungkinkan setiap guru atau calon guru seperti saya untuk bertemu dan berinteraksi dengan peserta didik pada tingkat yang sebanding dengan tingkat pengetahuan mereka. Maka kemudian saya dapat menyiapkan preferensi belajar mereka sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, sesuai dengan tingkatan wawasan mereka. Nah, yang kedua itu saya memaksimalkan kualitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Yang ketiga, peserta didik lebih terlibat pada pembelajaran. Jadi di sini kita tidak lagi menggunakan bentuk pembelajaran teacher center atau guru yang melakukan ceramah, namun di sini kita mengundang peserta didik untuk ikut langsung, terlibat langsung pada pembelajaran di dalam kelas, yaitu student center. Yang keempat itu menimbulkan motivasi pada diri peserta didik untuk belajar, karena kita sebagai guru telah menyesuaikan pembelajaran yang akan kita berikan dengan karakteristik dan kebutuhan belajarnya peserta didik di kelas yang kita ampu. Lalu ada tantangan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini ada 7 tantangan yang saya dapatkan ketika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang saya ampu. Yang pertama itu penyesuaian kebutuhan belajar siswa, sumber daya yang terbatas, kurikulum yang terbatas, pengujian dan evaluasi, keterampilan manajemen kelas, tantangan psikologis, dan yang terakhir itu kurangnya pelatihan bagi pengajar mengenai penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Karena pembelajaran berdiferensiasi ini masih awam di kalangan kita sebagai mahasiswa, jadi ini adalah kali pertama saya mempelajari pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin secara tersirat kita telah belajar menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, namun kita tidak tahu namanya ketika kita masih pada strata 1 dulu. Nah, sekarang ini adalah saatnya saya mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi. Lalu ini adalah modul pembelajaran berdiferensiasi, modul ajar 103 pada advertisement text, yaitu modul ajar berdiferensiasi ini berisi rancangan pembelajaran yang disusun oleh seorang guru berupa sebuah dokumen berisi gambaran bagaimana pembelajaran dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didiknya. Jadi modul ajar ini adalah based on dari karakteristik peserta didik yang akan kita ampu. Jadi ini adalah semuanya berisi pembelajaran yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik yang akan kita berikan pembelajaran. Lalu artefak pendukung, ya ini adalah modul ajar pembelajaran berdiferensiasi. Bisa dilihat di sini ada kegiatan inti, yaitu pada tahap orientasi peserta didik itu kita ada diferensiasi
berbagai macam. Pertama tadi kan ada konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Nah, disinilah kita sebagai guru menerapkan diferensi apa saja yang akan kita masukkan ke dalam pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik di kelas yang telah kita ampuh. Berikut ini adalah langkah-langkah membuat modul ajar berdiferensiasi. Nah, ada beberapa langkah yang harus dilakukan agar pembelajaran berdiferensiasi berjalan dengan efektif. Yang pertama itu ada pemetaan kebutuhan peserta didik. Lalu kita juga membuat rancangan pembelajaran. Setelah itu kita menentukan strategi, model pembelajaran dan penilaiannya seperti apa. Setelah itu kita membimbing jalannya proses pembelajaran, dan yang terakhir itu memberikan penugasan dan melakukan evaluasi produk atau hasil dari penugasan. Nah, ini adalah contoh dari artefak pendukung dari LKPD pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya buat. Di sini bisa kita lihat ada berbagai macam tipe dari konten yang telah saya buat. Yang pertama itu ini tentang makanan ya. Di sini itu ada tentang dessert, terus juga ada makanan berat seperti ramen, dan juga ada pizza. Nah, di sini itu adalah kontennya berdiferensiasi atau berbeda-beda. Nah, di sini kita lihat juga kalau pembelajaran berdiferensiasi itu kita tidak hanya satu saja pembelajaran yang kita berikan kontennya. Kan biasanya kalau guru itu memberikan satu konten saja untuk seluruh siswa. Jadi di sini kita berikan konten bervariasi agar mereka itu lebih tertarik dalam melakukan pembelajaran. Lalu artikel pendukung lainnya itu diferensiasi konten. Di sini adalah pada pembelajaran advertisement, yaitu teks iklan. Jadi di sini saya berikan dua macam konten, yaitu yang pertama adalah Starbucks, yaitu salah satu franchise yang ada di Indonesia, dan juga Pizza Hut, yaitu makanan berat yang biasanya kita temui di restoran-restoran Italia atau Meksikan. Nah, di sini bisa kita lihat kan, yang pertama itu adalah macam-macam kontennya itu dibedakan, ada yang dari minuman, ada juga dari makanan. Jadi peserta didik itu tidak hanya mempelajari tentang makanan, namun juga mempelajari tentang minumannya. Jadi di sini kita lihat ada diferensiasi konten yang diberikan pada pembelajaran di dalam kelas. Nah, artefak pendukung lainnya itu dokumentasi pembelajaran berdiferensiasi. Di sini kita lihat peserta didik itu dikelompokkan dulu sesuai dengan tes diagnostik yang telah diberikan. Lalu kita berikan mereka salah satu bentuk model pembelajaran, yaitu pada saat ini saya memberikan pembelajaran project based learning. Jadi siswa-siswa diberikan tugas untuk membuat satu iklan sesuai dengan apa saja barang-barang yang ada di lingkungan sekolah. Jadi kita memanfaatkan lingkungan sekolah jadi untuk membuat satu teks iklan bersama kelompok belajarnya. Nah, ini adalah artefak pendukung lainnya, yaitu dokumentasi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini ini adalah hasil dari pembelajaran berdiferensiasi pada pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini siswa di kelas yang saya ambil itu membuat satu teks iklan berdasarkan dengan barang-barang yang ada di sekitar lingkungan sekolahnya, seperti yang mereka temui di kehidupan sehari-hari, seperti botol susu, tempat sabun, cuci tangan, dan lain-lainnya. Ini adalah konten yang berbeda-beda pada setiap kelompok belajar yang telah diterapkan pembelajaran berdiferensiasinya. Lalu saya akan menjelaskan desain inovasi pembelajaran dan rencana tingkat lanjut yang saya akan laksanakan. Nah, penerapan model pembelajarannya adalah penerapan model pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan minat belajar siswa sekolah menengah pertama atau SMP berdasarkan dengan gaya belajar Ford. Nah, gaya belajar ini merupakan ciri khas yang dilakukan oleh seseorang dalam belajar. Jadi kita semua itu walaupun kita memiliki karakteristik yang sama, tapi kita itu semua manusia itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Karena kita kan ada yang introvert, ada yang extrovert. Jadi itu adalah hal-hal yang membedakan kita sebagai individu. Nah, terdapat beberapa teori tentang gaya belajar. Salah satunya adalah Ford, yaitu visual, aural, red white, dan kinesthetic. Nah, di sini gaya belajar Ford ini membagi gaya belajar dalam 4 kelompok besar, yaitu visual atau melihat, aural mendengar, membaca menulis atau read and write, dan melakukan kinesthetic. Nah, pada proses belajar mengajar ini siswa akan lebih nyaman belajar dengan gaya belajarnya. Nah, gaya belajar ini merupakan hal yang berkenaan dengan cara mengumpulkan, memproses,
terprestasikan, mengorganisasikan, dan memikirkan suatu informasi. Penelitian yang dilakukan yang pada tahun 2006 dalam Montu yaitu menyimpulkan bahwa pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar yang disukai mampu meningkatkan belajar dan prestasi siswa serta kinerja diri. Jadi ketika kita memberikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar peserta didiknya, maka bisa dapat disimpulkan bahwa gaya belajar itu merupakan salah satu faktor penting dalam proses belajar mengajar. Karena dengan menyesuaikan gaya belajar dengan pembelajaran diferensiasi, maka kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Nah, ini adalah bentuk dari model pembelajaran FARC, yaitu ada visual, auditory, kinesthetic, dan rhetoric. Dari visual, misalnya kita adalah seseorang yang mempunyai gaya belajar visual, yaitu kita mudah memahami materi dengan melihat gambar atau grafik atau mind map. Nah, kalau kita adalah seseorang yang mempunyai gaya belajar auditory atau learn by hearing, jadi mudah memahami materi ketika kita mendengarkan secara lisan. Lalu ada juga yang lebih memahami atau menyerap materi ketika diminta menulis esai dan mencatat. Itu adalah salah satu gaya belajar read and write. Dan yang terakhir itu ada kinesthetic, yaitu learn by doing, yaitu seseorang atau individu yang mudah memahami materi dengan praktek secara langsung. Nah, di sini adalah gaya belajar yang disesuaikan dengan minat melalui FARC. Yang pertama itu ada visual. Jadi misalnya nih kita mempunyai gaya belajarnya visual. Jadi di sini kita bisa melakukan dengan menggambar infografis atau membuat poster komik atau membuat sesuatu yang bisa kita nikmati secara visual atau bisa dilihat secara langsung. Nah, ada juga anak-anak yang mempunyai gaya belajar read and write, yaitu menulis cerita pendek dan berdongeng. Nah, itu adalah salah satu anak-anak yang biasanya lebih suka pada bagian menulis gitu ya. Terus ada juga nih tipe-tipe orang yang lebih suka belajar dengan mendengarkan, auditory, yaitu kita bisa lihat sekarang ini kan lagi zaman-zamannya podcast ya. Nah, itu adalah salah satu cara belajar peserta didik yang memiliki gaya belajar auditory. Nah, lalu yang terakhir itu ada kinesthetic. Nah, ini biasanya anak-anak ekstrovert yang lebih suka bekerja dalam kelompok dan lebih suka menunjukkan dirinya kepada hal yang ramai. Itu biasanya mereka mempunyai gaya belajar yang kinesthetic. Jadi mereka lebih suka pembelajaran itu dengan metode unjuk kerja atau demonstrasi. Nah, di sini bisa kita lihat kalau gaya belajar dari FARC ini dia ada 4 macam, dan ini adalah semuanya merangkup dari cara pembelajaran atau gaya belajar yang ada di masing-masing peserta didik. Jadi di kelas itu kita tidak hanya melihat gaya belajar saja, tapi kita juga melakukan tes diagnostik dulu kan. Kita lihat apakah anak ini adalah seorang introvert ataukah seorang extrovert. Jadi biasanya kalau extrovert itu mereka cenderung untuk belajar dengan menggunakan gaya demonstrasi, unjuk kerja, yaitu kinesthetic dan auditory. Nah, ada juga yang introvert itu mereka lebih suka untuk melihat saja, mengamati, membuat sesuatu, dan menulis cerita. Nah, itu adalah salah satu ciri khas anak-anak introvert. Nah, di sini rencana tindak lanjut yang akan saya laksanakan adalah yaitu mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi pada kelas yang saya ampu berdasarkan pada minat belajar peserta didik melalui gaya belajar FARC. Nah, pada gaya belajar FARC tadi kan ada visual, auditory, read and write, and kinesthetic. Nah, desain inovasi yang akan saya rancang adalah merancang diferensiasi pada saat penugasan proyek peserta didik. Jadi model pembelajaran yang saya akan ambil itu adalah project based learning. Karena dalam pelaksanaan pembelajaran nantinya peserta didik akan diberikan kebebasan untuk memilih mengerjakan tugas proyek pada pembelajaran bahasa Inggris sesuai dengan minat dan gaya belajar peserta didiknya. Jadi tadi kan ada anak yang introvert, ada yang extrovert, ada yang pembelajarannya menggunakan gaya belajar visual, auditory, atau writing, atau kinesthetic. Jadi itu disesuaikan lagi, kembali lagi kepada peserta didik untuk mereka menyesuaikan bagaimana apa saja yang mereka mau laksanakan pada penugasan pembelajaran bahasa Inggris. Di sini jadi saya itu melibatkan secara langsung peserta didik yang akan melakukan project based learning ini bersama-sama. Jadi mereka itu bisa mempelajari sesuatu sesuai dengan minat belajarnya dan gaya belajarnya. Hal ini saya lakukan karena pada pembelajaran sebelum-sebelumnya peserta didik belum secara leluasa, itu masih saya yang mengatur sesuai asesmen diagnostiknya. Nah, di sini saya berikan
keleluasaan kepada peserta didik untuk mengerti diri mereka sendiri bagaimana gaya belajarnya untuk diterapkan di dalam kelas. Jadi dengan cara saya memberikan kesempatan atau keleluasaan dalam mengerjakan tugas atau proyek sesuai dengan gaya dan minat belajarnya. Jadi pada rencana tindak lanjut ini saya akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih penugasan sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka melalui gaya belajar 4, yaitu visual, aural, auditory, read writing, and kinesthetic. Ya, yang terakhir itu adalah paradigma baru terhadap makna guru. Di sini saya mendapatkan 4 poin. Yang pertama itu ada guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau lebih sering kita kenal dengan student center. Sekarang itu sudah tidak zamannya lagi pembelajaran konvensional, yaitu seperti guru yang memberikan ceramah di kelas dan peserta didik hanya sebagai peserta pasif, yaitu mendengarkan pembelajaran tanpa adanya keterlibatan mereka secara langsung. Nah, di era 21 ini atau di era 4.0 ini kita sudah mengganti cara pembelajaran pada peserta didik, yaitu kita melibatkan langsung peserta didik pada pembelajaran di dalam kelas. Jadi mereka itu terlibat aktif untuk pembelajaran yang telah diberikan di dalam kelas. Jadi guru itu hanya berpusat sebagai fasilitator. Jadi kita itu memberikan pembelajaran dan mereka yang mencari sendiri apa sih yang akan mereka ingin pelajari pada pembelajaran di dalam kelas. Jadi di sini kita itu sebagai fasilitator juga sebagai mediator. Nah, guru juga menciptakan pembelajaran berdasarkan dengan karakteristik peserta didik seperti tadi kan, dengan menggunakan gaya VAR. Jadi kita itu bisa membuat suatu pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didiknya, gaya belajar, minat belajar, dan kebutuhan belajarnya. Jadi kita tidak lagi meratakan semua kemampuan peserta didik. Jadi kita melakukannya dengan bentuk berdiferensiasi. Lalu yang ketiga itu ada guru menciptakan pembelajaran yang menarik dan dengan berbagai konten dan media pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dengan ini kita sebagai guru juga harus pintar dalam memilih konten atau media pembelajaran yang akan dilaksanakan di dalam kelas. Selain itu, guru juga tidak hanya memberikan pembelajaran akademik, tapi juga membekali peserta didik dengan akhlak dan perilaku yang baik, sehingga ketika mereka terjun ke dalam masyarakat, peserta didik tersebut tidak menjadi seseorang yang tidak memiliki akhlak. Jadi kita itu harus menjadi suri tauladan yang baik untuk menjadi contoh pada peserta didik yang kita berikan pembelajaran di kelas, sehingga mereka dapat melakukan perilaku yang baik ketika terjun ke dalam masyarakat. Baiklah, begitu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari dekan acara yang telah memaparkan materinya dengan padat, jelas, dan menarik. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kepada pembahas 1 dan pembahas 2 dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada penyaji. Baiklah, kepada pembahas 1 dan pembahas 2 dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Kepada pembahas 1 dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih kepada penyaji. Saya ingin mengapresiasi terhadap paparan yang telah disampaikan, sangat-sangat menarik dan hal baru juga. Nah, di sini saya akan menanyakan tentang sebelumnya Anda telah menyebutkan 4 gaya belajar. Apakah memungkinkan ketika nanti setelah melakukan asesmen diagnostik, setelah mengetahui 4 gaya belajar siswa tersebut, kemudian hal apa yang akan Anda terapkan gitu terhadap gaya belajar masing-masing peserta didik ini? Aspek diferensiasi seperti apa yang Anda akan terapkan gitu untuk mengakomodir dari 4 gaya belajar yang ada pada peserta didik ini? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada pembahas 1. Kepada penyaji, apakah dapat menangkap pertanyaan dari pembahas 1? Oke. Baiklah, selanjutnya kepada pembahas 2 dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi saya terhadap pemaparan yang sangat luar biasa ini, dan juga sangat edukatif. Semoga informasi ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan. Izinkan saya mengajukan satu pertanyaan hampir sama. Di sini inovasinya adalah memberikan gaya belajar
dengan, boleh ditampilkan kembali slide-nya. Gaya belajar FARC yaitu visual, auditory, read or write, and then kinesthetic. Jadi di sini kita akan memberikan sumber gaya pengajaran yang sangat beragam ya, karena ini tujuannya memenuhi kebutuhan gaya belajar dari peserta didik. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah tantangan atau hambatan yang akan Anda hadapi ketika mengimplementasikan inovasi ini di dalam kelas, serta solusi apa yang dapat Anda lakukan terhadap tantangan yang akan Anda temui. Itu saja, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada pembahas dua yang telah menyampaikan pertanyaannya. Kepada penyaji, apakah siap untuk menjawab atau kita beri waktu dahulu? Oke, baiklah, kepada penyaji dipersilakan untuk menjawab pertanyaan pembahas satu dan pembahas dua. Oke, terima kasih kepada pembahas 1 atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Nah, dari pertanyaannya tadi kan sudah dijelaskan ya tentang saya kan selalu melakukan teks diagnostik. Jadi yang pertanyaannya di sini adalah apakah yang saya lakukan untuk menerapkan pembelajaran siswa yang memiliki visual, gaya belajar visual atau aural, membaca, menulis, dan melakukan kinestetik. Jadi yang pertama yang akan saya lakukan, misalnya peserta didik itu memiliki gaya belajar visual, yang saya akan berikan penugasan di sini adalah mereka bisa membuat konten seperti membuat infografis dalam Canva atau membuat gambar dengan iklan seperti tadi yang langsung menggambar di dalam secari kertas karton, atau juga dengan membuat konten-konten dalam bentuk di upload ke media Instagram, karena itu adalah salah satu konten belajar untuk peserta didik yang memiliki gaya belajar visual. Nah, untuk peserta didik yang memiliki gaya belajar mendengar atau aural, yaitu biasanya saya akan memberikan penugasan kepada mereka seperti mereka membuat sebuah podcast atau rekaman suara pribadi yang akan diperdengarkan pada proyek di kelas yang akan ditampilkan. Lalu juga misalnya ada di kelas itu peserta didiknya itu memiliki gaya belajar membaca atau menulis yang disebut dengan read and write, yaitu saya akan memberikan penugasan sesuai dengan gaya belajarnya. Misalnya mereka menyukai membaca atau mendongeng, yaitu menulis sebuah cerita atau melakukan antologi cerpen. Nah, itu juga adalah salah satu yang bisa diterapkan untuk gaya belajar read and write. Nah, untuk misalnya peserta didiknya itu adalah seseorang yang memiliki gaya belajar kinestetik, saya akan memberikan kesempatan mereka untuk menunjukkan bakat mereka dalam mengerjakan tugas. Misalnya nih, mereka lebih suka berdrama, melakukan drama. Misalnya kita pada pelajaran teks prosedur atau teks yang membutuhkan peragaan. Jadi mereka bisa memperagakan bagaimana caranya membuat kopi seperti itu di dalam kelas. Jadi mereka dapat menyalurkan gaya belajar mereka pada penugasan pembelajaran bahasa Inggris. Nah, di sini mungkin terlihat sangat complicated, namun ini adalah sesuatu yang harusnya kita sebagai guru coba lakukan setidaknya sekali, karena kita harus juga melihat bagaimana sih gaya belajar peserta didik di dalam kelas dan memberikan kesempatan mereka untuk mempelajari melalui gaya belajar yang mereka punya pada diri mereka sendiri sebagai individu gitu. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Nah, saya ingin menyampaikan tanggapan saya terkait jawaban yang Anda berikan. Apakah memungkinkan jika satu materi terakomodir menggunakan 4 gaya belajar tersebut? Bisa mengakomodir tidak? Hanya bisa menggunakan misalnya Anda hanya bisa menggunakan visual saja atau dengan audio saja gitu. Kan sudah diferensiasi itu. Atau bisa nggak satu materi itu 4 gaya belajar itu terakomodir tidak? Baiklah, terima kasih atas tanggapannya dari saudari Yuela Frisa sebagai pembahas 1. Nah, menurut saya itu bisa saja terakomodir di dalam kelas, bisa diterapkan karena kita itu memberikan satu topik. Misalnya kita nih memberikan satu tema budaya Indonesia untuk pembelajaran bahasa Inggris pada teks iklan. Nah, di sini peserta didik itu bisa melakukan 4 gaya pembelajaran. Misalnya mereka yang mempunyai gaya belajar
mendengar itu mereka bisa membuat iklan dalam bentuk podcast. Nah, misalnya yang suka visual, mereka bisa memperlihatkan apa saja sih iklan-iklan yang bisa dilihat di dalam internet atau TV. Nah, untuk seseorang yang memiliki gaya belajar read and write, itu mereka bisa membacakan iklan yang telah mereka buat di depan kelas. Nah, itu ataupun misalnya mereka malu nih sebagai seorang introvert, mereka bisa menulis teks iklan itu sebagai penugasan proyek. Nah, yang misalnya ada juga yang kinestetik, anak-anak ini bisa langsung menjadi seseorang yang memperkenalkan iklan di depan kelas. Jadi dengan begitu mereka semua dapat terakomodir gaya belajarnya di dalam kelas, sehingga kebutuhan belajar mereka itu terpenuhi pada penugasan proyek. Jadi kita memberikan keleluasaan peserta didik untuk melaksanakan proyeknya di kelas seperti apa. Jadi misalnya mereka mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda, itu balik lagi ke kita akomodir. Misalnya nih ada kelompok peserta didik yang mempunyai gaya belajar visual, jadi mereka ditugaskan untuk membuat konten dengan visual. Lalu ada juga peserta didik yang mempunyai kelompok peserta didik yang mempunyai gaya belajar mendengar atau auditory, jadi kita berikan penugasan untuk membuat podcast. Jadi ini kita tanyakan lagi kepada peserta didik, mereka maunya membuat tugas proyek seperti apa sesuai dengan gaya belajar mereka dan minat yang mereka sukai. Misalnya mereka lebih suka menulis, ya mereka dikelompokkan dengan peserta didik yang mempunyai gaya belajar membaca dan menulis begitu. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Baiklah, kepada pembahas satu apakah sudah puas dengan pertanyaannya? Iya, Jawabannya? sudah terjawab. Baiklah, selanjutnya kepada pembahas 2, apakah penyaji siap untuk menjawab pertanyaan dari pembahas 2? Baiklah, kepada penyaji dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudari Diana sebagai pembahas 2. Tadi pertanyaannya, apakah tantangan dari inovasi FAR ini yang akan di dalam kelas yang telah saya terapkan ya? Tadi pertanyaannya. Ya, tantangan apa yang bakal Anda hadapi ketika mengimplementasikan gaya belajar FAR ini dan apa solusinya? Jadi terima kasih. Jadi kalau untuk bagaimana caranya saya menerapkan pembelajaran FAR ini di dalam kelas dan bagaimana solusinya, tantangannya itu biasanya karena kita harus melihat dulu ya di kelas itu apakah siswa itu memiliki kemampuan untuk melakukan proyek based learning ini. Kita lihat juga apakah di dalam kelas itu siswa-siswanya sudah cukup mampu. Makanya terlebih dahulu kita melakukan yang namanya itu tes diagnostik. Dengan tes diagnostik ini kita melihat kemampuan peserta didik dari segi karakteristik belajarnya. Jadi kita tahu, oh ternyata peserta didik kelas ini mampu untuk melakukan gaya belajar dengan menggunakan gaya belajar FAR. Nah, kalau solusinya saya mungkin akan mencoba melakukan yang pertama itu seperti mistake and error. Jadi kita lakukan trial dulu di dalam kelas ini, apakah peserta didiknya mampu untuk melakukan gaya belajar dalam bentuk FAR. Karena kita tidak boleh langsung saja menerapkan gaya belajar ini di dalam kelas. Jadi kita harus juga melakukan tes diagnostik, melakukan observasi dan tanya jawab secara berkali-kali kepada peserta didik sehingga pembelajarannya itu dapat diterapkan di dalam kelas. Baiklah, kepada pembahas 2, apakah dapat dipahami jawabannya? Baiklah, diterima jawabannya sudah menjawab semua pertanyaan saya. Oke, baiklah. Sekian sesi pertanyaan tanya jawab kali ini. Apakah dari pembahas 1 atau pembahas 2 ada pertanyaan tambahan? Saya rasa Bu. Oke, baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya akan menarik kesimpulan dari pemaparan yang telah disajikan oleh saudari Rekana Vera. Yang pertama, penyaji telah mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai cara langkah seperti observasi, asesmen diagnostik, kemudian akhirnya dari hasil identifikasi tersebut dianalisis, kemudian akan dijadikan bahan atau acuan untuk dapat menarik mengundang peserta didik terlibat dalam pembelajaran, yaitu dengan menyesuaikan dan memfasilitasi gaya belajar peserta didik menggunakan teori gaya belajar FAR. Nah, di sini juga penyaji telah merancang aspek diferensiasi seperti konten, proses, dan produk. Kemudian penyaji juga tidak dapat dihindari adanya tantangan dalam merancang pembelajaran diferensiasi, yaitu membutuhkan berbagai
berbagai strategi dan membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk dapat merancang pembelajaran diferensiasi dari berbagai aspek. Adapun desain inovasi yang telah dipaparkan oleh penyaji yaitu mengintegrasikan aspek pembelajaran diferensiasi dalam modul ajar. Seperti yang kita lihat tadi ada konten di mana penyaji membuat LKPD yang bisa dibilang itu telah mengintegrasikan berkebinekaan global sebagai salah satu dimensi dari profil pelajar Pancasila dengan memasukkan konten lokal dan konten bahkan internasional. Adapun proses tadi sudah kita lihat juga di mana penyaji telah mendorong pembelajaran kolaboratif di mana peserta didik itu dibagi secara berkelompok untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Adapun produknya tadi seperti yang kita lihat di mana penyaji telah merancang pembelajaran berbasis proyek di mana peserta didik ini membuat iklan dengan media realia dengan memanfaatkan lingkungan sekitar kelas mereka untuk membuat produk iklan. Nah, sekian kesimpulan yang dapat kita tarik dari kegiatan seminar kali ini. Maka berakhir pula rangkaian kegiatan seminar ini yang telah disajikan oleh saudari Reka Novera. Maka dengan itu dapat saya tutup. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada salah tutur kata atau perlakuan yang tidak pantas. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.